selamat pagi buat kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bersyukur karena kebaikan Tuhan kita masih menikmati nafas kehidupan dan kesehatan di hari yang baru ini. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita di hari ini, mari sama-sama kita merenungkan dan belajar firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Anak-anak, ada seorang jemaat menceritakan kisahnya ketika mengikuti acara retreat hamba Tuhan dan pekerja dari berbagai kota di Indonesia. Pada salah satu acara, seorang hamba Tuhan membimbing dan mendorong para peserta untuk sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan segala ikatan yang masih membelenggu mereka. Salah satu pesertanya mengakui dosanya selama ini dengan bercucuran air mata. Walaupun ia adalah seorang hamba Tuhan, ia masih suka menyimpan jimat. Ia pun bertobat dan membakar jimatnya. Anak-anak, dalam kehidupan bergereja, tidak jarang kita akan menjumpai ada orang Kristen yang masih berhubungan dengan kuasa kegelapan atau percaya pada kepercayaan yang lain meski menyatakan dirinya sudah percaya juga pada Tuhan Yesus. Ada saat mereka mencari Tuhan, tapi juga meminta bantuan dukun dan paranormal untuk meminta petunjuk atas kehidupan yang mereka jalani. Padahal Tuhan tidak menghendaki kita berbuat demikian. Namun masih ada orang Kristen termasuk hamba Tuhan yang berbuat demikian. Inilah yang terlihat pada anak-anak Skewa yang memilih menjadi dukun, padahal ayahnya adalah seorang imam kepala. Melihat Paulus dapat melakukan tanda mujizat secara luar biasa dalam nama Yesus, mereka juga ingin seperti dia demi popularitas. Mereka mengira bahwa siapapun dapat menyebut nama Yesus dan mujizat akan terjadi. Anak-anak Skewa ini jelas salah dan tidak tahu bahwa setiap orang perlu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Barulah Dia akan memenuhi mereka dengan Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada mereka untuk melakukan mujizat dalam nama Yesus. Mereka mungkin menganggap nama Yesus sama seperti nama-nama roh jahat yang mereka ikuti. Padahal Yesus jauh lebih berkuasa. Akibatnya, ketika mereka hendak mengusir roh jahat demi nama Yesus yang tidak mereka kenal, roh jahat pun mengalahkan, melukai dan mempermalukan mereka. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua orang dapat bertindak dalam nama Yesus, melainkan kita yang sudah mengenal dan menjadi milik Kristus. Dampak dari peristiwa itu sungguh luar biasa. Banyak orang menjadi takut dan percaya Tuhan Yesus.
Bahkan Tuhan memakai peristiwa itu untuk membuka kedok banyak orang yang sudah percaya yang masih bermain-main dengan kuasa kegelapan dan menyadarkan para tukang sihir dan dukun untuk bertobat dan percaya Yesus. Anak-anak, ketika kita percaya kepada Tuhan, tentunya kita tidak boleh lagi percaya kepada kuasa-kuasa lain yang tidak lebih berkuasa dari Tuhan yang menciptakan kita dan menguasai seluruh isi dunia ini. Bahkan kita tidak boleh menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan untuk mendapatkan pujian bagi diri sendiri, karena setiap perilaku, perkataan, dan kehidupan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa kita jika sudah percaya Tuhan, namun terkadang masih percaya pada kuasa lain. Ingatlah, kuasa Tuhan senantiasa menaungi kita. Percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hiduplah dalam kebenaran agar kita tidak mengikuti jalan orang berdosa, tetapi dapat melayani Tuhan dengan penuh kuasa sehingga orang lain dapat percaya Tuhan Yesus melalui contoh hidup yang kita sebagai anak-anak Tuhan tunjukkan. Amin.